Oke, saya akan lanjutkan lagi ya materinya. Tadi kita ngomongin tentang asas legalitas gitu. Sekarang kita melanjutkan dengan materi tentang wewenang. Sebenarnya antara asas legalitas dan wewenang ini tuh sangat berkaitan sekali. Kenapa? Karena asas legalitas tadi kan, definisi dari asas legalitas itu adalah setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan gitu. Jadi pemerintah tidak punya wewenang untuk melakukan tindakan pemerintah kalau tidak ada asas legalitas atau tidak ada peraturan perundang-undangan. Jadi asas legalitas itu menerbitkan wewenang. Jadi kalau tidak ada peraturan perundang-undangan, maka tidak ada wewenang. Meskipun tadi ada pengecualian seperti yang saya jelaskan tadi ya di sebelumnya tadi. Jadi selain pada perkembangannya, itu sebenarnya hukum administrasi negara itu tidak hanya dasar sumber hukumnya, tidak hanya pada undang-undang, tetapi ada pada kebiasaan-kebiasaan yang berjalan seperti aturan kebijakan kayak gitu. Jadi aturan kebijakan itu sebenarnya pemerintah itu uh, punya hak untuk menerbitkan aturan kebijakan atau Beleitsregel kalau meskipun tidak ada aturannya gitu. Tapi tetap aturan kebijakan tadi harus berdasarkan, tidak boleh melanggar undang-undang atau ketentuan yang lain, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu. Jadi pada intinya adalah asas legalitas itu menerbitkan wewenang. Jadi tidak akan ada wewenang kalau tidak ada asas legalitas. Lanjut. Nah, ini kita ngomong tentang konsep wewenang. Dulu waktu kuliah sosiologi hukum, masih ingat nggak ketika kuliah sosiologi hukum saya menjelaskan tentang kekuasaan dan wewenang ya. Jadi wewenang itu adalah hak dan kewajiban yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang ditujukan kepada subjek hukum publik. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang subjek hukum privat dan subjek hukum publik kan. Nah, subjek hukum publik ini siapa? Subjek hukum publik ini itu adalah pemerintah atau pejabat yang menjalankan jabatannya gitu. Lalu kemudian dengan adanya wewenang ini berarti adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum, termasuk timbul atau lenyapnya akibat hukum. Nah, ini contohnya apa? Ini sekarang kan di masa pandemi ini, kemarin itu Bu Hovifah di Jawa Timur sebagai Gubernur Jawa Timur bersama 3 bupati dan wali kota yang ada di Jawa Timur menerbitkan peraturan pergub tentang PSBB. Nah, sebenarnya tanpa ada sebuah wewenang, maka Bu Hovifah tidak punya hak untuk mengatur menerbitkan sebuah aturan tentang PSBB. Nah, menerbitkan pengaturan tentang PSBB tadi itu adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya kalau ada aturan PSBB, jadi berarti kan eh, apa? Ada pembatasan-pembatasan sosial yang diterapkan di Jawa Timur, khususnya di 3 daerah kayak gitu. Itu mencakup timbulnya akibat hukum. Lalu lenyapnya akibat hukum apa? Lenyapnya akibat hukum ini eh sebentar ya. Maaf. Oke. Lenyapnya akibat hukum ini, jadi tadi kan setelah diterbitkan aturan tentang PSBB, lalu kemarin itu setelah dianggap sudah ada new normal, maka akhirnya aturan itu dicabut. Lah, proses tindakan mencabut aturan PSBB tadi itu adalah perbuatan hukum juga, perbuatan hukum pemerintah yang melenyapkan akibat hukum. Melenyapkan akibat hukum apa berarti? Awalnya orang-orang dibatasi untuk melakukan bepergian dari Gresik ke Surabaya atau Surabaya ke Gresik gitu kan ya. Tapi setelah dicabutnya aturan PSBB tadi, maka orang-orang sudah bisa
bepergian lagi. Jadi sudah tidak ada akibat hukumnya ketika dia mau berangkat ke Surabaya kayak gitu. Itu namanya lenyapnya akibat hukum gitu. Jadi segala tindakan pemerintah termasuk menerbitkan peraturan perundang-undangan itu adalah wewenang. Dia punya wewenang untuk itu. Kalau nggak punya wewenang, dia tidak akan bisa melakukannya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini masih ingat tentang perbedaan wewenang dan kekuasaan. Ini kalau dulu di kuliah sosiologi hukum, saya pernah menjelaskan wewenang dan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu sebuah penguasa negara atau daerah yang terpilih, otomatis dia punya hak untuk menguasai daerah yang ada atau negara tersebut, sehingga timbullah kekuasaan. Jadi kekuasaan ini hak penguasa untuk mengatur sebuah negara atau sebuah daerah itu adalah kekuasaan, hak ya. Lalu bedanya wewenang apa? Kalau wewenang itu hak, berisi hak dan kewajiban tadi. Wewenang itu hak dan kewajiban yang dibuat oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Jadi wewenang itu isinya hak dan kewajiban. Ketika penguasa sudah menguasai sebuah negara atau daerah, maka dia punya hak. Tapi juga dengan adanya wewenang, dia akhirnya punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, itu kewajiban. Jadi wewenang itu isinya hak dan kewajiban ya. Hak untuk mengatur daerahnya atau negaranya, dan kewajiban untuk melayani dan mensejahterakan masyarakatnya. Itu wewenang. Tapi kalau kekuasaan itu hanya hak. Jadi dia punya hak untuk mengatur nih, karena dia berkuasa di situ, punya hak mengatur gitu. Tapi dia tidak menjalankan kewajibannya, itu kekuasaan. Jadi kekuasaan, wewenang itu sudah jelas, sudah tentu kekuasaan, tapi kekuasaan belum tentu wewenang. Jadi dulu kalau yang di sosiologi hukum, wewenang itu adalah kekuasaan yang sudah diafirmasi, diterima oleh masyarakat, itu wewenang. Kalau kekuasaan yang belum diterima oleh masyarakat, itu belum jadi wewenang gitu. Maksudnya diterima oleh masyarakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan perundang-undangan tadi. Karena kan peraturan perundang-undangan dibuat oleh wakil rakyat gitu. Dan wakil rakyat itu adalah dianggap sebagai representatif dari masyarakat gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa organ pemerintahan itu tidak dapat menganggap bahwa ia punya wewenang sendiri tanpa diberikan oleh undang-undang. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan perbuatan hukum apapun jika tidak diberikan wewenangnya oleh undang-undang gitu. Meskipun ada pengecualian tertentu yang bahwa pemerintah sebenarnya punya hak untuk menerbitkan aturan kebijakan yang notabene tidak diatur di dalam undang-undang, tapi kan tetap dia dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma yang lainnya kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi wewenang sudah diperoleh. Wewenang itu diperoleh dari asas legalitas. Jadi wewenang itu diperoleh dari asas legalitas. Tanpa ada undang-undang maka tidak ada wewenang. Nah, perolehan wewenang, cara mendapatkan wewenang ini tuh sebenarnya ada 3. Yang pertama atribusi, yang kedua delegasi, yang ketiga mandat. Bedanya apa sih atribusi, delegasi, dan mandat gitu kan? Nah, nih, atribusi itu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi wewenang itu diatur langsung di dalam peraturan perundang-undangan, itu atribusi. Jadi kemarin contohnya adalah di salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur tentang kewenangan MPR, kewenangan
DPR untuk melakukan impeachment kepada presiden. Itu kan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, itu tertuang di dalam undang-undang dasar gitu. Tapi dengan beberapa syarat kayak gitu, ada banyak, dan itu tidak mudah untuk impeachment dengan presiden ya, kepada presiden ya, itu nggak mudah. Nah, jadi wewenang yang langsung dikasih oleh peraturan perundang-undangan, jadi kayak wewenang presiden untuk memimpin negara, lalu kemudian wewenang DPR untuk membuat undang-undang, melakukan pengawasan, dan budgeting. Contohnya ya, itu adalah atribusi. Itu salah satu contoh. Jadi wewenang itu diperoleh langsung dari undang-undang. Jadi itu langsung ada di dalam pasal-pasal undang-undang, peraturan perundang-undangan maksudnya. Gitu. Nah, atribusi sendiri, atribusi tadi kan wewenang pemerintah yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan kan sebenarnya sudah ada yang membuat. Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Ya legislator, pembuat undang-undang gitu. Jadi sebenarnya wewenang pemerintahan tadi itu sebenarnya dibuat oleh pembuat undang-undang gitu. Nah, legislator di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama original legislator, dan yang kedua delegated legislator. Apa itu original legislator? Original legislator itu langsung legislator yang punya wewenang untuk memberikan atribusi wewenang baru di dalam ketentuan perundang-undangan. Di sini original legislator kalau di Indonesia siapa? MPR. MPR itu kan yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 kan, MPR kan. Nah, akhirnya yang memberikan wewenang atribusi di dalam Undang-Undang Dasar siapa? Yang tadi memberikan wewenang DPR itu membuat undang-undang, melakukan pengawasan dan budgeting. Ya yang ngasih wewenang siapa? Melalui undang-undang tadi. Ya original legislator MPR sebagai pembuat undang-undang dasar gitu. Lalu kalau wewenang itu bersumber dari undang-undang, kalau undang-undang kan yang membuat DPR plus presiden kan, plus persetujuan presiden. Itu undang-undang kan. Nah, sesuatu hal yang terbit dari undang-undang, wewenang yang terbit dari undang-undang itu DPR plus presiden. Jadi original legislatornya itu DPR dan presiden. Nah, kalau di Perda kewenangannya itu ada di Perda, itu berarti DPRD dan pemerintah daerah. Itu sebagai original legislator. Yang kedua, delegated legislator. Apa itu delegated legislator? Jadi delegated legislator itu kewenangan untuk memberikan kewenangan atribusi di dalam undang-undang itu disebutkan di dalam sebuah undang-undang. Jadi contohnya gini ya, di undang-undang, contohnya undang-undang, hampir semua undang-undang itu pasti ada PP-nya ya. Jadi contohnya undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu mendelegasikan kepada presiden untuk membuat peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan teknis dari undang-undang. Jadi presiden melalui PP itu akhirnya presiden melalui PP-nya dia bisa memberikan kewenangan kepada pejabat lain melalui PP. Nah, itu namanya delegated legislator. Jadi tanpa ada perintah dari undang-undang, presiden tidak bisa memberikan wewenang kepada pejabat lain di dalam PP. Jadi harus didasarkan pada undang-undang gitu. Oke ya. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini perbedaan, ini yang terakhir nih. Perbedaan delegasi dan mandat. Ini beberapa perbedaan delegasi dan mandat. Oke. Yang pertama, perbedaan delegasi dan mandat. Yang pertama, delegasi itu pelimpahan wewenang dari organ pemerintah yang satu kepada organ pemerintah yang lain.
Jadi melimpahkan wewenang dari organ satu ke organ yang lain. Itu pelimpahan biasanya itu kalau delegasi itu ya otonomi daerah. Ini paling gampang itu otonomi daerah. Jadi pemerintah daerah, bupati dan wali kota itu kan punya punya kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Itu adalah delegasi dari pemerintah pusat. Jadi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mendelegasikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya, urusan daerahnya sendiri. Itu namanya delegasi. Nah, namanya delegasi, kalau delegasi itu tanggung jawabnya ada di mana? Tanggung jawabnya ada di yang memberi delegasi. Jadi yang atas, tanggung jawabnya itu ada pada pemerintah pusat. Mohon maaf, maksudnya tanggung jawabnya ada yang diberi delegasi, berarti tanggung jawabnya ada pada pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Jadi kalau terjadi apa-apa yang melakukan kesalahan, misalnya ya, bupati atau wali kota melakukan kesalahan, maka yang bertanggung jawab ya dia tidak bisa ngomong, oh ini saya diberi kewenangan dari pemerintah pusat loh, itu nggak bisa, karena sifatnya delegasi. Nah, kalau mandat itu adalah perintah untuk melaksanakan. Jadi mandat itu biasanya diberikan dari atasan kepada bawahan. Yang namanya mandat itu tanggung jawabnya ada pada yang memberi mandat. Jadi ketika terjadi sesuatu kesalahan atau terjadi yang berakibat hukum tertentu, itu yang bertanggung jawab adalah yang memberikan mandat. Jadi itu kebanyakan biasanya dari atasan bawahan itu biasanya ada di dalam instansi pemerintah provinsi, misalnya dari dari wali kota ke dinas, kepala dinas, atau dari kepala dinas ke bawahannya kabak, kadif, kayak gitu ya. Itu mandat. Lalu perbedaan yang kedua, kewenangan kalau delegasi, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli. Maksudnya apa ini? Jadi delegasi itu nggak semudah, jadi kayak pemerintah itu tidak bisa asal-asalan memberikan delegasi kepada organ yang lainnya. Jadi karena apa? Karena ini nanti menyambung ke yang nomor 4 ini ya. Karena delegasi itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi dia tidak bisa secara langsung menggunakan wewenangnya untuk mendelegasikan kepada organ lain, nggak bisa. Karena delegasi itu bersumber pada undang-undang. Kalau undang-undang tidak mengatur atau tidak memperbolehkan, maka dia tidak bisa mendelegasikan. Gitu. Nah, kalau mandat, itu kewenangannya itu bisa sewaktu-waktu diberikan kepada orang yang diberi mandat gitu, karena kebijakan-kebijakan tertentu itu bisa memandatkan gitu, karena dia tidak harus berdasarkan pada undang-undang gitu. Lah ini tadi kan terjadi peralihan tanggung jawab gitu kan. Kalau delegasi tadi tanggung jawabnya ada pada yang diberikan delegasi gitu. Jadi pemerintah daerah. Kalau dalam konsep otonomi daerah berarti pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Nah, kalau yang mandat itu tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada pada atasannya. Nah, yang kelima, delegasi itu harus tertulis. Jadi, karena tertulis, kenapa tertulis? Karena delegasi kan tanggung jawabnya ada pada yang diberikan delegasi kan, diberikan wewenang kan. Jadi dia harus sifatnya tertulis. Gitu. Nah, kalau yang mandat itu bisa tertulis, bisa lisan, karena sifatnya atasan dan bawahan ya, jadi lisan pun nggak apa-apa karena memang tugasnya bawahan untuk mengikuti atasannya gitu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini tadi ya, delegasi itu berasal dari suatu organ pemerintah ke organ yang lain dengan peraturan perundang-undangan. Jadi contohnya ini. Contohnya ini kayak tadi, pemerintah pusat menyerahkan otonomi daerah ke pemerintah daerah, itu contoh gampangnya ya. Atau gini, berdasarkan putusan pengadilan, berarti putusan hakim ya, pengadilan berarti yudisial. Jadi organnya yudisial itu memerintahkan kepada, contohnya adalah oh ya,
perlindungan saksi dan korban kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terhadap korban-korban yang butuh direhabilitasi, yang butuh diberikan perlindungan secara psikologis misalnya. Nah, itu kan berdasarkan putusan pengadilan. Berarti kan dari kekuasaan yudisial ke LPSK, ya. Itu tuh delegasi. Lalu kemudian mandat. Kalau mandat itu prosedur pelimpahan dalam hubungan rutin atasan bawahan, ya tadi yang sudah saya jelaskan ya, biasanya itu terjadi antara atasan dan bawahan. Lalu kemudian tanggung jawab beralih pada delegataris. Ini tadi sudah juga, tanggung jawabnya itu beralih pada yang diberi delegasi, diberi wewenang. Kalau mandat sebaliknya. Nah, ini tadi juga sama, hampir sama. Kalau ini sebenarnya saya menyimpulkan dari pendapatnya Prof. Hajon ya, jadi hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu berdasarkan administratif reh dari Belanda. Kalau ini dari Prof. Hajon, sebenarnya Prof. Hajon juga dari menyimpulkan dari sana juga sepertinya. Yang ketiga, tidak dapat menggunakan wewenang lagi kecuali ada pencabutan. Gitu. Oke, jadi wewenang itu bisa dilakukan lagi ketika sudah habis atau dicabut karena emang sudah habis ya. Gitu. Misalnya wewenang itu sudah habis, misal wali kota atau bupati sudah habis masa jabatannya, maka wewenang itu bisa terbit lagi ketika dia sudah terpilih. Itu ada bisa wewenang lagi. Nah, kalau mandat setiap saat dapat menggunakan wewenang yang dilimpahkan gitu. Jadi lebih sifatnya fleksibel karena hubungan pekerjaan yang teknis antara atasan dan bawahan itu lebih fleksibel gitu. Jadi untuk ini materi tentang asas legalitas, kewenangan, dan cara memperoleh kewenangan cukup sampai di sini. Nanti kalau ada tambahan materi lagi, ini masih ada materi tentang tindakan pemerintah juga, nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Jadi untuk materi 3 materi ini saya sampaikan, saya cukupkan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung via Classroom ya, gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.